Selamat datang, dan selamat beribadah, di JKI The Way, BSD. Mari hadir ibadah Minggu Raya, sesi 1, online service, pukul 6 pagi WIB. Sesi 2, onsite dan online service, pukul 11 siang WIB. Mari beribadah bersama kami, baik secara onsite ataupun online. Untuk persembahan dan perpuluhan, dapat disalurkan via barcode QRIS, atau transfer rekening terlampir. Jangan lupa untuk subscribe dan follow sosial media kami. Mari siapkan hati dan pikiran kita, selamat beribadah. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita ambil waktu sejenak untuk memuji dan menyembah Tuhan. Siapkan hatimu, saudara. Mari memuji menyembah Tuhan bersama dengan kami. Haleluya. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Haleluya, saudara. Mari sama-sama menyembah Tuhan kembali. Di setiap musim kehidupan, haleluya, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Wow, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, Kau cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari sama-sama kita menyembah Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan, kami memuji-Mu.
Kami mencintaimu sungguh Tuhan, Kau yang terutama. Tiada yang sepertimu Tuhan. Kami memujimu Tuhan, memuliakanmu Tuhan. Haleluya, terpujilah namamu Yesus. Sebab tiada Allah sepertimu. Kami menyembahmu, memujimu Tuhan. Haleluya, hadiratmu kami rasakan Tuhan. Di setiap musim hidup kami bersamamu Tuhan, besertamu Tuhan. Kerinduan kami berjalan bersamamu sampai akhir hidup kami, memujimu Tuhan. Allah yang hidup, Allah yang perkasa, penasehat ajaib kami, oh Tuhan. Haleluya, terpujilah namamu Tuhan. Haleluya, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, dari hatimu katakan, ku cinta Kau selamanya. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. God bless you. Shalom semuanya, selamat pagi, selamat berjumpa lagi dalam ibadah subuh, ibadah pagi di CKI2. Dan di bulan yang baru, di bulan Februari ini, saya percaya semua masih dalam berkat Tuhan, dalam kasih Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak semua untuk satu hati kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat hari ini. Kami boleh bangun dengan tubuh yang bugar, dan kami juga sudah memuji menyembah Tuhan. Sebentar kami akan dengar firman-Mu, maka lawatlah kami dengan kebenaran-Mu, Roh Kudus. Tolong kami, mampukan kami mengerti akan firman yang kami akan dengarkan. Dan ibadah ini kami serahkan hanya dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Yuk Bapak Ibu, kita sudah berdoa, dan kita sudah juga meminta Roh Kudus tolong kita. Maka siapkan hati kita akan mendengarkan firman Tuhan pada minggu pagi ini. Saya masih akan membahas, menyimpulkan beberapa seri khotbah saya soal penciptaan. Ini adalah seri terakhir, saudara. Jadi minggu depan saya akan mengajak kita untuk belajar tema yang baru, dan saya sudah berjanji, saya akan mulai mengkhotbahkan perkataan dan pengajaran Tuhan Yesus, Jadi Bapak Ibu nanti bisa bersama dengan saya untuk belajar kebenaran firman Tuhan, untuk kita mengerti apa sebenarnya yang Yesus ajarkan kepada kita, Dan sebelum sampai di sana di minggu depan, hari ini coba kita dalami lagi
ya. Apa yang sudah beberapa bulan ini kita dalami soal penciptaan, ya. Hari ini saya beri tema penciptaan dunia dan isinya, ya. Tepatnya sebenarnya saya ingin merangkum apa yang sudah selama ini saya bagikan kepada saudara. Kita akan masuk membahas penciptaan 6 hari. Kita akan coba review hari pertama, ya. Saya tidak akan membaca ayatnya, karena Bapak Ibu bisa baca ayatnya sendiri dalam Kejadian pasal pertama, ayat pertama, dan seterusnya, ya. Saya cuma ingin mereview, ya, apa yang sudah saya bagikan selama ini kepada saudara tentang hari pertama. Di hari pertama kita sudah memahami bahwa langit dan bumi itu diciptakan. Ya, langit itu bahasa Ibrani-nya samayim, atau sorga, heaven. Ya. Sedangkan bumi itu juga dikatakan diciptakan. Ya. Jadi perhatikan baik-baik Bapak Ibu kalau kita membaca Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan. Nah, kata menciptakan di sini dikembangkan dari kata Ibrani bara, ya, yang artinya creatio ex nihilo, diciptakan dari ketiadaan. Itu yang berkali-kali saya tekankan supaya Bapak Ibu bisa membedakan mana dari apa yang ada selama ini yang benar-benar diciptakan Tuhan secara langsung dan mana yang tidak secara langsung. Sebab selama ini kan kita memahaminya bahwa semuanya itu Tuhan ciptakan secara langsung. Padahal sebenarnya kalau kita lihat tata bahasa Ibraninya tidak demikian. Nah, kalau langit dan bumi yang ada di hari pertama itu jelas diciptakan dari kata Ibrani bara tadi. Nah, kita juga sudah belajar bahwa bumi ketika Tuhan menciptakan dari tiada menjadi ada, itu semuanya belum berbentuk, masih kosong, dan di atas permukaan bumi itu isinya cuma air. Kemudian juga ditambah informasi gelap gulita. Jadi ketika Tuhan ciptakan bumi, ya bumi itu ya belum berbentuk. Nggak ada bentuknya, dalam artian semuanya masih tertutupi oleh air. Nggak ada bentuknya kan? Sekarang ini ada bentuknya ketika kita lihat bahwa di bumi ini, di permukaan bumi ada ngarai, ada lembah, ada gunung, ada bukit, ada ya macam-macam ya, sehingga akhirnya bumi sudah berbentuk. Nah, ketika Tuhan ciptakan bumi itu nggak berbentuk, kenapa? Karena semuanya di permukaan bumi itu isinya cuma air yang menutupi bumi. Sudah begitu kosong. Jadi meskipun ditutupi oleh permukaan air, oleh air di permukaan bumi itu, tapi kosong, nggak ada apa-apanya. Sudah itu gelap gulita pula. Nah, bumi ketika Tuhan ciptakan itu seperti itu. Lalu karena gelap gulita, informasi yang bisa kita dapatkan dalam Kejadian pasal 1, Allah mengambil terangnya. Jadi terangnya ini bukan Tuhan ciptakan, tapi Tuhan punya terang sendiri. Terang dari Dia diambil gitu, agar ada terang di bumi. Jadi terang di bumi yang pertama itu bukan dari benda seperti yang kita lihat sekarang ini adalah matahari, tapi terang yang ada di bumi, sehingga bumi itu yang tadinya gelap gulita jadi ada yang terang, ada bagian bumi yang terang, ada bagian bumi yang gelap. Nah, terangnya itu diambil dari terangnya Tuhan sendiri. Sebab tidak ada kata bara di situ. Ya. Jadi kita menafsirkannya itu terangnya Tuhan. Dan untuk lebih lanjutnya Bapak Ibu bisa lihat khotbah saya soal terang dan gelap, penciptaan terang dan gelap. Silakan ya, di beberapa episode sebelumnya juga saya masukkan dalam playlist yang sama. Sehingga ketika terangnya Tuhan dibawa atau diambil sehingga ada di bumi ini, ada bagian bumi yang terang, ada bagian bumi yang gelap. Itu hari pertama. Jadi langit dan buminya, sorga dan buminya itu diciptakan dari ketiadaan. Jadi kun fayakun jadi. Karena penghuni surga dan apa yang di surga tidak diceritakan, kita juga berarti bisa menafsirkan bahwa yang namanya malaikat, yang namanya makhluk surgawi lainnya, atau apapun yang ada di sorga itu ya bara, diciptakan dari ketiadaan. Ya. Tapi lebih tepatnya Alkitab tidak bicara apa-apa, tapi saya menafsirkan begitu. Kalau bumi jelas, bumi memang diciptakan langsung. Dari nggak ada, bukan dari sumber apa-apa, bukan dari bahan apa-apa, bumi jadi. Makanya ini yang sedikit agak sedikit bertentangan dengan ilmu pengetahuan yang kita pahami.
ilmu pengetahuan yang kita pahami mengatakan bahwa bumi adalah salah satu planet yang mengitari matahari. Jadi matahari itu adalah sumber atau pusat dari tata surya kita. Ya. Tapi Alkitab mengatakan sebelum matahari diciptakan, sebelum planet-planet lain diciptakan, sebelum alam semesta diciptakan, Allah menciptakan langit dan bumi. Langitnya di sini saya tafsirkan surga, bukan langit alam semesta. Kenapa? Nanti di hari kedua baru itu diciptakan oleh Tuhan. Nah, bumi ketika diciptakan belum ada isinya. Nah, bumi yang belum ada isinya, yang belum berbentuk, karena di atas permukaan bumi itu isinya cuma air doang, kemudian juga gelap gulita itu diciptakan bara, diciptakan dari ketiadaan. Baru setelah itu Tuhan ambil terangnya dia, atau bawa terangnya dia, sehingga terangnya dia itu ada di bumi, sehingga mulai saat itu ada bagian bumi yang terang, ada bagian bumi yang gelap. Nah, baru kita bicara hari kedua, saudara. Ya. Nah, kita sudah belajar bahwa Allah kemudian mengambil atau membawa sebagian air yang ada di permukaan bumi itu untuk dibawa ke atas, sehingga diantaranya ada cakrawala. Di hari kedua, Allah menciptakan cakrawala. Cakrawala itu ada karena Allah mengambil air yang tadinya menyelimuti seluruh permukaan bumi, setengahnya kurang lebih, nggak ada yang bilang setengahnya sih, tapi saya memperkirakan ya kurang lebih setengahnya gitu. Atau mungkin juga sepertiganya, atau mungkin juga 2/3-nya, ya. Tidak ada yang tahu tepatnya, tapi Allah mengambil sebagian air itu agar air itu naik ke atas, sehingga permukaan bumi yang tadinya ditutupi oleh air, karena airnya diambil sebagian ke atas, tentu mulai ada air yang menyusut, sehingga mulai tampaklah daratan, mulai tampaklah pulau-pulau. Barulah bumi sedikit berbentuk. Nah, akibat air dibawa ke atas itu, antara air yang di atas dan ada air yang masih ada di permukaan bumi ini, diantaranya disebut cakrawala. Jadi cakrawala ini ada juga bukan diciptakan, bukan bara. Tapi ada karena air yang diangkat ke atas, sehingga di antara air yang di atas dan air yang di permukaan bumi ini, muncullah cakrawala. Jadi cakrawala itu ada karena proses. Proses dari apa? Proses dari cara Allah. Entah bagaimana caranya, Alkitab tidak menjelaskan. Air yang ada di atas permukaan bumi itu naik ke atas, sehingga muncullah cakrawala. Dan cakrawala ini, yang kemudian kita baca di Alkitab, disebut juga samayim, disebut juga langit. Tapi samayim yang ada di hari kedua dengan samayim yang di hari pertama ini beda. Meskipun sama-sama disebut samayim, disebut langit, disebut sky, disebut heaven. Kalau saya menafsirkannya bedanya gimana? Nah, yang hari pertama itu langitnya samayimnya bicara mengenai sorga, dan semua yang ada di surga, tempat kediaman Allah. Sedangkan samayim yang di hari kedua ini adalah langit atau alam semesta. Jadi kalau kita melihat keluar, ada benda meteorit, ada black hole, ada benda-benda antariksa, meteor, dan seterusnya lah, ya. Debu panas lah, apalah nebula lah, apalah sebutannya itu, ya. Itu diciptakan Tuhan di hari kedua. Itulah yang disebut dengan cakrawala, langit. Dan ini dibentuk Tuhan, bukan diciptakan, tapi dibentuk Tuhan. Artinya melewati proses yang panjang. Kalau Bapak Ibu sudah mengikuti khotbah saya soal penciptaan, Bapak Ibu mengerti apa yang saya maksudkan. Bara diciptakan langsung, dan juga yang diciptakan tidak langsung. Ada hayah, ada kata Ibrani hayah di situ, ada kata Ibrani asa di situ. Yang intinya kurang lebih apa yang ada itu sebenarnya berasal dari yang sudah ada, dan Tuhan bentuk menjadi sesuatu yang baru. Bahannya sudah ada, Tuhan bentuk sesuatu yang ada itu menjadi sesuatu yang baru. Cakrawala juga demikian kan? Ya. Jadi cakrawala itu bukan diciptakan, bukan bara, tapi dibentuk dari sesuatu yang sudah ada sebelumnya. Apa itu? Ya, air yang dipisahkan, sehingga ada air yang di permukaan bumi, ada air yang di atas. Maka muncullah cakrawala, atau yang disebut dengan samayim, langit alam semesta itu. Semoga paham. Itulah hari kedua, saudara. Hari ketiga, kita sudah belajar bahwa di hari ketiga itu setelah Allah mengambil air sebagian dari permukaan bumi untuk dibawa ke atas, maka kan air yang tadinya menyelimuti bumi itu mulai
berkurang, mulai menyusut. Maka saya bilang tadi, mulai ada daratan. Dan di hari ketiga inilah terjadinya daratan. Ya, ini pun terjadinya daratan bukan diciptakan, tapi dibentuk. Dengan cara apa? Allah mengambil air yang tadinya menyelubuti seluruh permukaan bumi untuk dibawa ke atas. Sehingga mulailah terbentuk daratan, mulailah terbentuk pulau, mulailah terbentuk gunung, dan seterusnya. Sehingga akhirnya di bumi ini kelihatan mana yang pulau, daratan, mana yang lautan, mana yang air. Nah, di hari ketiga ini juga Allah menumbuhkan. Kalau kita baca di Alkitab Kejadian pasal 1. Menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang di dalam bumi. Dari dalam bumi maksud saya. Jadi ketika bahasanya lalu Allah menumbuhkan benih-benih, ya, tunas-tunas dari bumi, itu bukan diciptakan langsung artinya. Jadi by proses. Allah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dari dalam bumi ini bukan diciptakan, tapi Allah mengadakan dari sumber yang sudah ada, yakni apa? Yakni tanah. Perhatikan kalimatnya. Lalu Allah menumbuhkan berbagai macam tumbuhan dari bumi. Unsurnya bumi. Sudah ada unsurnya. Sudah ada sumbernya. Bumi atau tanah. Dan dari bumi tanah itulah nanti Tuhan perintahkan agar muncul mulai tunas-tunas. Dan tumbuhan ini ada berarti bukan penciptaan langsung. Bukan kalimatnya bara. Bukan diciptakan dari ketiadaan. Tapi diciptakan dari sesuatu yang sudah ada, yakni bumi atau tanah. Nah, tumbuh-tumbuhan ini juga kita pelajari mendapatkan sinar. Karena kita tahu ya, saya sudah jelaskan juga tentang makanan manusia. Ya, Bapak Ibu lihat juga video khotbah saya di seri-seri sebelumnya. Bahwa ketika Tuhan ciptakan atau Tuhan adakan tumbuh-tumbuhan di hari ketiga ini, matahari belum ada. Padahal kita belajar dari ilmu pengetahuan bahwa tumbuh-tumbuhan itu butuh matahari untuk berfotosintesis. Benar ya? Lalu bagaimana tumbuhan di zaman itu bisa hidup kalau mataharinya belum ada? Saya bilang tadi, tumbuhan itu ketika Tuhan izinkan mulai bertumbuh dari bumi, itu memang salah satu-satunya makhluk hidup yang mendapatkan terang atau mendapatkan sinar, atau pernah mengalami sinar dari mana? Dari Tuhan langsung. Jadi tumbuh-tumbuhan itu bisa berfotosintesis dari terang yang datangnya dari Tuhan. Karena terang dari Tuhan itu sudah Tuhan panggil di hari pertama. Ketika Tuhan lihat bumi masih gelap gulita, maka Tuhan panggil terangnya dia untuk ada di bumi, sehingga ada bagian bumi yang terang, ada bagian bumi yang gelap. Belum ada matahari saat itu. Apalagi bulan dan bintang. Itu baru hari pertama. Lalu di hari ketiga, belum ada matahari juga. Belum ada bintang juga. Ya, Tuhan izinkan ada tumbuh-tumbuhan. Nah, tumbuh-tumbuhan ini bisa hidup bagaimana? Wah, nggak ada sinar matahari. Maka mereka ini, tumbuh-tumbuhan ini berfotosintesis atau bisa hidup semuanya dari terang. Terangnya Tuhan. Itu makanya saya bilang, tumbuh-tumbuhan gak heran umurnya bisa panjang. Coba cek deh, saudara. Tumbuh-tumbuhan itu misalnya yang di Kebun Raya Bogor, itu umurnya bisa ratusan tahun. Bahkan bisa ribuan tahun. Ya. Kalau Bapak Ibu, saya kasih contoh ketika saya khotbah ini. Ketika kita ke Yeriko, ya, tur ke Israel gitu, Holy Land gitu ya, kita akan ke Yeriko, dan di Yeriko nggak jauh dari situ kita akan dipertemukan dengan pohon ara yang dikelilingi pagar gitu ya, dan besar sekali diameter dahannya ya, batangnya, dan itu diperkirakan pohon ara yang dinaiki Zakheus ya. Berarti kalau begitu umurnya sudah 2000-an tahun. Saya tidak tahu tepatnya. Walau alam. Tapi kalaupun bukan, itu jelas umurnya udah ratusan tahun. Karena di sepanjang Israel saya tidak menemukan lagi ada pohon ara yang diameternya selebar itu, sebesar itu. Jadi mungkin ratusan tahun atau mungkin juga ribuan tahun. Coba ada binatang yang hidupnya bisa ribuan tahun apa tidak? Paling tidak binatang yang kita kenal tidak ada. Ya. Kecuali kita punya pemahaman bahwa di dalam laut itu ada laut terdalam dan binatang-binatang di situ tidak butuh untuk keluar ke permukaan laut gitu untuk menghirup udara,
mereka bisa hidup di dalam lautan terdalam itu, dan kalau itu benar ada, ya mungkin saja ada binatang-binatang yang umurnya sudah ratusan dan mungkin ribuan tahun. Tapi kalau binatang-binatang yang kita lihat hari-hari ini, dari binatang peliharaan sampai binatang liar yang kita bisa tahu ada hidup di hutan, di ladang, di alam liar, nggak ada yang umurnya sampai ratus atau ribuan tahun. Ratusan tahun mungkin ada, tapi juga langka. Ya rata-rata usianya kalau disamakan dengan usia manusia ya puluhan tahun. Atau mungkin juga ratusan tahun tapi tidak sampai 900 tahun, 800 tahun, ya paling cuma 100 tahun sekian. Kura-kura konon katanya ada yang umurnya sampai puluhan tahun juga atau ratusan tahun. Tapi tumbuh-tumbuhan banyak sekali yang umurnya ratusan tahun. Kenapa? Apalagi ribuan tahun juga mungkin saja ada. Kenapa? Karena kalau kita memakai cara saya menafsirkan tadi, ya tumbuhan itu memang pernah mendapatkan sinar dari Allah langsung. Satu-satunya makhluk hidup yang pernah mendapatkan terang dari Tuhan langsung, ya bukan hiperbola, bukan suatu makna simbolik tapi benar-benar literal, ya tumbuhan itu. Makanya kalau dia bisa usia panjang, ya nggak heran. Karena dia pernah mendapatkan terang untuk dia hidup dari terangnya Tuhan secara langsung. Itu hari ketiga. Lalu di hari keempat kita sudah belajar bahwa Allah baru mengadakan benda-benda penerang. Dan benda-benda penerang yang disebut dengan matahari, bulan, dan bintang-bintang itu tidak menggunakan kata bara di situ. Berarti artinya mereka itu ada semua karena Allah bentuk dari suatu bahan atau dari suatu sumber yang sudah ada. Matahari dibuat dari yang sudah ada. Beda dengan bumi. Bumi itu bara, diciptakan Tuhan. Diciptakan dari ketiadaan. Sedangkan matahari itu tidak menggunakan kata bara tapi asah. Jadi matahari itu ada karena ada proses panjang. Tuhan membuat matahari dari sumber yang sudah ada sebelumnya. Dari sumber yang sudah ada sebelumnya inilah kemudian berproses dan akhirnya jadi matahari, bulan, bintang. Itu sudah saya tafsirkan dalam khotbah saya tentang hal ini hari keempat. Bisa cari di channel YouTube kita ini. Beberapa minggu yang lalu saya khotbahkan. Bintang-bintang itu sebenarnya nggak ada. Yang dimaksud bintang-bintang itu kan benda-benda luar angkasa. Seperti planet, mungkin meteor. Yang memantulkan cahaya dari matahari mereka masing-masing. Dan itu tertangkap di bumi ini. Kita sudah belajar bahwa matahari itu bukan cuma satu. Ada miliaran matahari di luar sana. Jadi bintang-bintang itu bukan bintang-bintang seperti yang gambaran anak TK, anak SD menggambar lukisan pemandangan terus ada bintang. Bukan. Bintang-bintang itu sebenarnya adalah benda-benda antariksa yang memantulkan cahaya matahari mereka, dan pantulan cahaya matahari mereka masing-masing itu tertangkap dari bumi. Itu yang disebut dengan bintang. Dan semua itu terjadi atau ada di alam semesta bukan diciptakan Tuhan secara langsung, tapi tidak langsung dari bahan atau dari sumber yang sudah ada. Apa itu? Ya banyak hal. Termasuk sorga yang bicara mengenai langit Samayim hari pertama. Mungkin diambil dari unsur-unsur dari sumber-sumber itu. Mungkin juga dari cakrawala yang terbentuk di hari kedua. Ya, jadi cakrawala itu kan langit, alam semesta tapi tanpa benda-benda antariksa. Ya. Space-nya itu, space yang luas yang tak terukur itu sudah ada sejak hari kedua. Tapi masih kosong, nggak ada apa-apa, nggak ada meteor, nggak ada benda luar angkasa, nggak ada macam-macam, nggak ada black hole dan lain sebagainya. Itu semua baru ada di hari keempat. Jadi benda-benda penerang itu ada ya berdasarkan sumbernya dari cakrawala. Mungkin ada debu di situ yang akhirnya proses kimiawi panjang, mungkin ratusan juta tahun. Jadi matahari, bulan, dan bintang-bintang itu ada dari sumber-sumber yang sudah ada sebelumnya. Itu kalau tafsiran saya, karena saya tidak menemukan kata bara di situ. Ini juga berarti kita pahami bahwa semua yang ada di alam semesta terjadi di momen ini. Ya tadi saya bilang meteor, pokoknya semua benda antariksa, benda luar angkasa yang bisa kita kenali, dan itu sudah menjadi salah satu catatan di ilmu pengetahuan kita. Nah, karena merupakan proses pembentukan, artinya semua tadi tidak diciptakan bara, dari ketiadaan menjadi ada, diciptakan Tuhan secara langsung, maka ini berarti berproses. Matahari itu sampai sekarang,
sampai menjadi matahari kita sekarang itu proses. Bulan itu yang ada kita lihat di malam hari itu ada seperti yang sekarang kita lihat itu karena proses panjang. Maka kalau dikatakan itu butuh waktu yang sangat panjang, saya percaya. Kalau akhirnya ada ilmu pengetahuan yang mengatakan bahwa alam semesta ini berusia 13,5 miliar tahun, saya juga percaya. Ya. Jadi yang saya mau katakan berkali-kali dalam khotbah seri saya ini, pemahaman satu hari di dalam penciptaan ini bukan 1 kali 24 jam, Bapak Ibu. Lalu kita ngebahas sudah juga hari kelima. Di hari kelima ini Allah menciptakan, Allah bara. Artinya creatio ex nihilo, diciptakan dari ketiadaan apa saja, yakni binatang-binatang laut yang besar, ya. Hatananim, Hagedolim. Bapak Ibu ingat itu? Itu yang saya tafsirkan sebagai dinosaurus. Kemudian juga segala jenis makhluk hidup yang bergerak. Yang di mana bergeraknya? Kalau kita ngomong teks di atasnya, yang bergerak di air. Dan juga yang berkeriapan di air. Ya. Jadi yang di air itu bukan cuma berkeriapan, tapi juga ada makhluk hidup lainnya. Jadi yang di air itu bukan cuma ikan. Ada makhluk hidup lainnya. Plankton bukan ikan. Penyu bukan ikan. Paus bukan ikan. Lumba-lumba bukan ikan. Ya. Terus juga apa ya? Gulma atau apapun ya. Benda-benda kecil-kecil yang kayak bakteri itu, plankton itu kan juga bukan ikan. Dan semua itu Tuhan ciptakan bara. Kalimatnya bara. Diciptakan dari ketiadaan. Tidak ada sumbernya. Tidak ada bahan dasarnya. Itu penciptaan Tuhan langsung. Ya. Kemudian juga burung yang bersayap. Burung yang kita tahu berterbangan itu. Yang punya sayap itu juga Tuhan ciptakan bara. Diciptakan dari ketiadaan. Tidak dari sumber yang ada. Atau bukan diciptakan dari sumber yang sudah ada. Benar-benar zero. Nggak ada sumbernya. Nggak ada dasarnya, Tuhan ciptakan langsung burung-burung yang punya sayap itu. Jadi, dari tempat ini saja, dari hari ini saja, hari kelima ini, kita sudah menemukan informasi bahwa yang diciptakan Tuhan bara, diciptakan dari ketiadaan itu ya, langit, sorga, dan bumi yang kosong itu, dan juga ini, dinosaurus itu mungkin, atau apa namanya makhluk hidup yang bergerak dan juga berkeriapan di dalam air, dan juga burung-burung di udara. Jadi baru hari pertama dan hari kelima ini saya ketemu kata bara lagi. Bara itu apa? Creatio ex nihilo, diciptakan dari ketiadaan. Hari keenam, di hari ini Allah memerintahkan bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup. Jadi ternak, binatang melata, binatang hutan, binatang liar itu bukan bara, bukan diciptakan langsung oleh Tuhan. Saya dulu memahaminya diciptakan langsung, maka saya berkata kun fayakun. Ketika Tuhan mau menciptakan gajah, Tuhan bilang gajah muncul, maka gajah muncul dengan apa yang kita tahu sekarang ini. Ternyata tidak. Saya tidak menemukan kata bara di hari penciptaan ke-6 khusus bicara mengenai binatang ini. Karena kalimatnya, di hari ini Allah memerintahkan bumi, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata dan segala jenis binatang liar. Jadi bumi itu seperti sama dengan ketika Tuhan memerintahkan di hari ke 3 tadi, agar tumbuh-tumbuhan keluar, hendaklah bumi mengeluarkan tunas-tunas. Jadi sama dengan apa yang ada di hari ke-6 ini, semua binatang ternak, binatang hutan, binatang melata, itu juga berasal dari bumi. Diciptakan menjadi ada dari sumber yang sudah diciptakan sebelumnya, yakni apa? Ya tanah dan segala unsur-unsur yang ada di tanah yang Tuhan ciptakan langsung dari ketiadaan. Muncullah itu binatang-binatang liar. Lalu Allah menciptakan bara, ya. Setelah binatang-binatang tadi dari bumi keluar, yang namanya manusia. Saya sudah jelaskan di minggu lalu. Ini meskipun di kalimatnya manusia itu diciptakan gambar dan rupa Allah, tapi kalimatnya bara. Nah, makanya saya membedakan manusia yang ada di Kejadian 1 dengan manusia yang ada di Kejadian 2. Maafkan saya. Adam yang di Kejadian 1 dengan Adam yang di Kejadian 2. Kalau Adam yang di Kejadian 1 itu bara, diciptakan dari ketiadaan.
Cuman platformnya, bentuknya menyerupai gambar dan rupa Allah. Selem dan Demutnya Allah. Dan sudah saya jelaskan, Selem dan Demut itu bicara mengenai potensi bahwa manusia itu ketika diciptakan dari ketiadaan di hari ke-6, di Kejadian 1, itu manusia itu punya potensi bisa seperti Allah. Adam yang di Kejadian 1 di hari ke-6 ini, Adam laki-laki dan perempuan. Dan mereka ini langsung diperintahkan beranak cucu. Adam laki-laki dan perempuan ini diciptakan bara, diciptakan dari ketiadaan. Dan mereka berdua, laki-laki dan perempuan yang namanya Adam ini, punya potensi bisa seperti Allah. Nah, kemudian juga ada Adam atau manusia yang ada di Kejadian 2. Adam yang di Kejadian 2 ini mungkin berasal dari Adam yang dari Kejadian 1, tapi Adam laki-lakinya. Kemudian di dalam Kejadian 2, Tuhan bentuk ulang. Ya, kalau kita baca Kejadian pasal 2, Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan dihembuskan nafas hidup sehingga dia menjadi makhluk yang hidup. Jadi, saya mendapatkan informasi ini, saya akhirnya memahami bahwa manusia atau Adam di Kejadian 2 dengan Adam di Kejadian 1 ini Adam yang berbeda gitu loh, saudara. Mungkin saja orangnya sama, Adam ini Adam yang sama di Kejadian 1, tapi Adam yang laki-laki. Tapi di Kejadian 2 Tuhan sempurnakan, Tuhan bentuk ulang dengan unsur tanah. Dan kemudian dihembuskan nafas hidup. Ya. Di hari ke-6 ini juga kita belajar bahwa setelah Tuhan menciptakan manusia, laki-laki, perempuan, Adam laki-laki dan perempuan dengan bara, diciptakan dari ketiadaan. Kemudian Tuhan siapkan makanan untuk manusia, Adam laki-laki dan perempuan ini, yakni semua tumbuh-tumbuhan yang berbiji dan juga buah-buahan yang berbiji, dan juga makanan bagi semua binatang, yakni tumbuh-tumbuhan hijau. Itu hari ke-6. Lebih lanjutnya, lebih dalamnya, Bapak Ibu ikuti khotbah saya yang minggu lalu ketika saya bicara mengenai penciptaan hari ke-6 ini. Kemudian kita tahu di hari ke-7, ya, di hari ini Allah berhenti dari segala penciptaan. Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya. Hari Sabat yang kita kenal sekarang. Jika dipahami ayat-ayat ini literal, maka Allah memang sudah tidak lagi melakukan penciptaan apapun setelah hari ke-7. Di hari ke-6 itulah Allah terakhir menciptakan. Menciptakan apa? Menciptakan manusia, bara, dari ketiadaan. Adam laki-laki dan Adam perempuan. Kemudian menetapkan makanan bagi si Adam laki-laki dan perempuan ini dan bagi semua binatang yang sudah ada. Habis hari ke-6, berakhir hari ke-7, Allah beristirahat dan berhenti dari semua penciptaan. Jadi kalau kita tafsirkan ini literal, Allah tidak melakukan lagi penciptaan apapun setelah hari ke-6. Atau di hari ke-7 ini dia mantapkan, dia mau beristirahat dan tinggal menikmati semuanya. Tapi meskipun Allah tidak lagi menciptakan, di Kejadian 2 ada peristiwa Taman di Eden. Sekali lagi, banyak teolog, banyak gereja, banyak hamba Tuhan mungkin memahaminya sama seperti saya dulu, bahwa Kejadian 1 dan Kejadian 2 itu bicara mengenai waktu yang sama. Kejadian 2 itu bercerita lebih spesifik tentang manusia daripada yang disampaikan di Kejadian 1, tapi sebenarnya itu bicara mengenai satu kurun waktu yang sama. Penafsiran yang umum, yang general, yang lebih banyak, yang mayoritas seperti itu. Tapi saya menafsirkannya Kejadian 1 dan Kejadian 2 itu bicara mengenai satu topik dengan durasi waktu yang berbeda, di kurun waktu yang berbeda. Meskipun sama-sama subjeknya Adam, tapi Adam yang di Kejadian 2 ini bukan Adam yang ada di Kejadian 1. Sebab Adam yang di Kejadian 1 ini ketika diciptakan Tuhan, bara dari ketiadaan. Adam di Kejadian 1 ini ketika diciptakan Tuhan sudah dalam Adam laki-laki dan Adam perempuan. Bagaimana tafsirannya itu? Bapak Ibu tinggal ikuti aja khotbah saya soal Adam. Sedangkan Adam di Kejadian 2 ini adalah Adam yang berasal dari Kejadian 1 yang laki-laki, yang Tuhan ubah, Tuhan sempurnakan, Tuhan bentuk ulang dari debu tanah. Dan kemudian ditambahkan nafas hidup. Jadi meskipun di Taman Eden itu tidak lagi ada penciptaan atau Allah tidak menciptakan sesuatu yang baru, tapi Allah tetap membentuk dan mempercantik yang sudah ada diciptakan sebelumnya. Di Taman Eden dan isinya
Sebagai contoh, manusia yang di Eden itu dibentuk ulang dengan debu tanah dan nafas hidup. Ya. Jadi Adam yang di Kejadian pasal 2 yang ada di Taman Eden itu bukan bara, bukan diciptakan dari ketiadaan. Sudah ada Adamnya, terus dibentuk ulang dengan debu tanah dan dihembuskan nafas hidup. Begitu juga kalau kita perhatikan tumbuh-tumbuhan. Allah tidak lagi menciptakan sesuatu yang baru. Ya. Tumbuh-tumbuhan yang di Taman Eden itu adalah tumbuh-tumbuhan yang sudah Tuhan adakan sebelumnya. Tapi faktanya, Tuhan menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan itu di tanah yang ada di Taman di Eden. Jadi saya menafsirkan Tuhan ketika memerintahkan agar tanah di Taman Eden itu menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, maka tumbuh-tumbuhan yang ada di situ tumbuh-tumbuhan yang lebih spesial mungkin. Tumbuh-tumbuhan yang baik di Taman Eden. Baik buat nantinya Adam yang ditempatkan di situ, dan juga semua binatang-binatang yang ditempatkan di situ. Jadi saya menafsirkan mungkin tidak ada tumbuhan yang beracun di situ. Atau tidak ada tumbuhan atau pohon-pohonan yang tidak bermanfaat di situ. Semuanya baik di situ. Bahkan saya berani berkata, pohon pengetahuan baik dan jahat itu sebenarnya baik. Kalau Bapak Ibu mau tahu pemahaman saya pernah khotbahkan itu tentang ya pohon pengetahuan baik dan jahat, tentang siapa kita, tentang apa namanya buah pengetahuan baik dan jahat itu. Itu tahun lalu saya udah pernah khotbahkan. Tinggal dicari aja materinya. Kalau tidak ketemu bisa hubungi nomor admin, ya, minta linknya supaya Bapak Ibu nggak perlu cari, karena di YouTube kami itu udah ada ribuan video, jadi mungkin kesulitan mencarinya. Nanti bisa dibantu sama admin kita, ya, karena sudah juga ditaruh di playlist, tinggal dicari aja. Tapi kalau kesulitan hubungi kami, nanti kami bantu. Jadi saya menafsirkan seperti itu, Bapak Ibu. Nggak ada yang di Taman Eden tuh yang nggak baik. Maka tumbuh-tumbuhan yang diizinkan Tuhan tumbuh di Taman Eden, tumbuh-tumbuhan yang baik. Buat siapa? Buat manusia dan makhluk hidup lainnya. Juga binatang-binatang yang di sana juga dibentuk ulang. Perhatikan deh Bapak Ibu. Kalau kita baca di Kejadian 1, binatang-binatang yang di darat tadi, firman Tuhan mengatakan, hendaklah bumi, itu kan di hari ke-6 ya, hendaklah bumi mengeluarkan binatang ternak, binatang melata, dan seterusnya. Di hari ke-6 tuh dari bumi keluar gitu ya. Tapi kalau di dalam Taman Eden, binatang-binatang yang di Taman Eden tuh dibentuk Tuhan lagi dari debu tanah. Kalimatnya begitu, Allah membentuk segala binatang dari debu tanah. Kalimatnya sama seperti Allah membentuk manusia dari debu tanah. Berarti saya mau katakan Bapak Ibu jangan GR dulu. Yang dibentuk Tuhan dengan debu tanah, dibentuk kan berarti kalau kita pakai itu penafsiran literal, dibentuk berarti dengan tangan dong. Ya kan? Meskipun kita harus memahami ini adalah alegoris, ya. Artinya karena dengan tangan, seolah-olah dengan bahasa manusia itu dengan tangan, tapi berarti Allah tuh menciptakan spesifik khusus. Ya. Kalau manusia itu diciptakan khusus dengan tangannya Allah, sama binatang-binatang yang di Taman Eden juga diciptakan khusus dengan tangan Allah. Karena baik manusia, Adam di Taman Eden di Kejadian 2, maupun juga binatang-binatang yang di Taman Eden, itu semuanya dibentuk dari debu tanah. Artinya binatang-binatang di Taman Eden itu binatang-binatang yang baik. Untuk siapa? Untuk Adam. Makanya semuanya dibawa Tuhan ke Adam untuk diberi nama oleh Adam. Baca Kejadian pasal 2. Berarti kan binatang-binatang itu tidak menjadi ancaman bagi si Adam. Jadi apakah di Taman Eden ada T-Rex? Ada binatang-binatang yang memangsa manusia, daging? Saya kok menduganya tidak gitu. Ya saya tidak tahu ya. Sekarang ini kan yang disebut pemakan atau karnivora kan, dan binatang liar, binatang yang bisa mengerikan itu kayak harimau, singa gitu kan, beruang gitu kan. Apalagi pokok binatang-binatang yang bisa mencelakakan kita gitu kan. Itu kan meskipun ada yang sudah dijinakan, tapi kan kalau di hutan kan liar gitu ya. Apakah mereka liar itu atau memangsa manusia karena mereka terdesak oleh manusia, atau mereka punya memori rekam jejak di hidupnya yang pernah dilukai manusia jika mereka nalurinya mau balas dendam, atau memang ketika diciptakan tuh baik adanya, cocok dengan manusia, bisa akrab dengan manusia.
Terlebih kita tahu bahwa Allah sama-sama memberikan makanan itu ya itu daun-daunan, buah-buahan, kalau binatang itu tumbuh-tumbuhan. Jadi kalau kita membaca di dalam konteks awal penciptaan, tidak ada tuh binatang yang karnivora itu pemakan daging. Ya. Jadi khususnya di Taman Eden ya. Sebab saya percaya yang di Taman Eden tuh baik buat manusia. Tapi apakah ada binatang yang diciptakan tuh sudah karnivora? Ya kalau kita lihat Alkitab sih kayaknya enggak ya. Karena Tuhan ketika di hari ke-6 itu memberikan tumbuh-tumbuhan hijau untuk menjadi makanan binatang-binatang yang ada. Ya. Tapi bisa juga kita berargumentasinya begini. Bahwa makanan tumbuh-tumbuhan hijau yang diberikan Tuhan sebagai makanan binatang itu buat binatang-binatang yang diciptakan Tuhan di hari ke-6. Ya kan? Sedangkan kan ada di hari ke 5 ya. Benar ya, hari ke-5 ya. Tuhan menciptakan itu dinosaurus dan juga semua yang makhluk hidup yang berkeriapan di air ya, dan juga burung-burung di udara. Mereka tentu makanannya bukan kalau lihat fosil dinosaurus kan giginya tuh gigi yang seperti tajam-tajam. Jadi diduga ini pemakan daging. Jadi bisa saja memang makanan tumbuh-tumbuhan yang untuk binatang itu sebenarnya kalau dibacanya itu binatang yang diciptakan Tuhan di hari ke-6, binatang ternak, binatang hutan, kemudian juga binatang melata. Sedangkan binatang-binatang yang ada di hari sebelumnya, terutama yang ada di air dan juga burung-burung di udara itu ya makanannya ya berasal bisa tumbuh-tumbuhan atau bisa juga biji-bijian. Makanya sekarang kan banyak burung-burung juga makannya biji-bijian kan, bukan hijau-hijauan, bukan tumbuhan hijau. Ikan-ikan juga ya bukan hijau-hijauan yang dari permukaan bumi ya, meskipun ada ikan yang makan lumut juga gitu ya, atau tumbuh-tumbuhan yang hidup di laut. Tapi banyak binatang hewan-hewan di laut itu makannya juga karnivora. Bener ya? Paus, terus juga lumba-lumba, pesut, itu kan makanannya semuanya makanan ikan-ikan kecil. Jadi mungkin ya itu bisa ditafsirkan hanya bagi tumbuh-tumbuhan hijau itu hanya bagi binatang yang diciptakan di hari ke-6. Yang saya mau katakan bahwa semua yang ada di Taman Eden itu Tuhan sudah sempurnakan. Manusianya, Adamnya sudah Tuhan sempurnakan, dibentuk ulang dari debu tanah dan diberikan nafas hidup. Tumbuh-tumbuhannya juga yang khusus, yang memang bermanfaat untuk yang ada di Taman Eden itu. Binatang-binatangnya juga binatang-binatang yang dibentuk Tuhan ulang dengan debu tanah. Tentu ketika Tuhan membentuk binatang ini, binatang-binatang yang tanda kutip bisa menjadi ancaman bagi manusia, tidak dibentuk Tuhan. Tetap ada tapi di luar Taman Eden. Makanya di Taman Eden itu semua binatang-binatang itu dibawa kepada Adam untuk diberi nama oleh Adam. Artinya Adam akrab dengan binatang itu. Karena sebelum Tuhan, kalau kita baca strukturnya ya, Tuhan ingin Adam tidak kesepian dengan menciptakan binatang-binatang itu. Baru setelah Adam merasa tidak ada yang sepadan dengan dia, Allah tahu Adam butuh dan Adam dibuat tidur dan kemudian dibentuklah dari tulang rusuknya dan dibungkus dengan daging dan dibangunlah Hawa dan kemudian diberikan kepada Adam. Jadi semua yang di Taman Eden itu adalah ciptaan Allah yang sudah disempurnakan. Jadi ada ciptaan Allah yang di luar Taman Eden, yang ada sejak hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam. Termasuk manusia, termasuk Adam. Maka saya pernah khotbah juga ada Adam yang lain. Sebab bagi saya itu Adam itu ya bukan cuma Adam satu orang, tapi ada Adam yang lain. Pertama saya sudah mengatakan ada Adam di Kejadian 1, diciptakan laki-laki dan perempuan, ada Adam yang di Kejadian 2. Di mana Adam di Kejadian 2 itu jelas laki-laki dan dibentuk ulang dari debu tanah dan diberikan nafas hidup. Jadi yang Taman Eden itu semuanya sudah disempurnakan. Dan ayat dan kalimat yang saya sampaikan di sini untuk menjelaskan kepada saudara
tentang konteks penciptaan. Ada kata bara dalam bahasa Ibrani dan ada kata asah. Ini dua-duanya kalau dibaca secara sepintas sama soal penciptaan. Tapi kalau bara ini adalah creatio ex nihilo. Penciptaan langsung dari ketiadaan, nggak ada sumbernya, tapi tiba-tiba jadi. Sedangkan kalau asah itu lebih tepat membuat, membentuk, menjadikan, menyiapkan. Jadi sudah ada sumbernya, kemudian Allah memakai sumber itu, bahan itu untuk diciptakan sesuatu yang baru. Makanya bukan penciptaan langsung, tapi penciptaan tidak langsung. Ini tindakan Allah membentuk, mengatur, atau membangun membangun sesuatu yang baru dari bahan yang sudah ada. Itu bedanya bara dengan asah. Dan dalam kitab Kejadian pasal 1, kita akhirnya bisa menemukan mana yang bara, mana yang asah. Jadi, yang Allah ciptakan langsung atau bara, artinya creatio ex nihilo, diciptakan dari ketiadaan, yakni langit dan bumi yang pertama. Itu benar-benar dari tiada menjadi ada. Kemudian binatang-binatang laut yang besar, segala jenis makhluk hidup yang bergerak dan yang berkeriapan di air, dan juga burung di udara yang bersayap, itu juga bara, creatio ex nihilo. Diciptakan bukan dari sumber atau bahan yang sudah ada. Yang terakhir tentu manusia. Sedangkan yang lainnya, yang diadakan itu diadakan secara tidak langsung. Artinya Allah membentuk dari bahan atau sumber yang sudah ada sebelumnya. Jadi karena banyak yang dibentuk dari bahan yang sudah ada sebelumnya, maka ini berarti ada melewati proses, ya, bukan prosesnya, proses panjang yang terjadi. Seperti contoh alam semesta, saya bilang. Matahari, bulan, dan planet-planet di luar angkasa sana, itu bukan bara, bukan diciptakan langsung dari ketiadaan, tapi dibentuk menjadi sesuatu yang baru dari bahan-bahan yang sudah ada sebelumnya. Begitu juga tumbuh-tumbuhan, binatang yang di daratan, itu juga ada karena dibentuk Tuhan lewat proses panjang dari bahan yang sudah ada. Apa itu? Bumi atau tanah. Jadi, segala tumbuhan, binatang-binatang, itu ada sampai sekarang ini, itu mungkin karena lewati yang disebut dengan proses evolusi. Jadi mereka berproses panjang. Dan binatang-binatang yang sekarang kita bisa lihat, kita ketemukan, kita temui di 2024 ini, mungkin binatang-binatang yang sudah beradaptasi atau mampu beradaptasi sehingga bisa bertahan. Ya, makanya kalau kita lihat misalnya saudara, kalau ngomongin primata agak terlalu luas. Saya ngomong yang lebih spesifik aja. Bicara mengenai gajah. Gajah Sumatera, gajah Asia, dan gajah juga Afrika, sama-sama gajah. Dari jauh bentuknya mirip. Tapi kalau diteliti dengan dekat, diperbandingkan dengan dekat, berbeda. Gajah Afrika lebih besar, lebih tinggi, dibandingkan dengan gajah Sumatera. Sama, harimau juga begitu. Harimau Benggala itu jauh lebih besar daripada harimau yang ada di Sumatera atau harimau yang ada, ya, sudah nyaris punah ya, yang ada di Pulau Jawa. Lebih kecil. Sama-sama spesies yang sama. Tapi yang ada di Afrika lebih besar daripada yang ada di Asia. Entah kenapa itu. Sebagai orang awam, saya mengatakan bahwa ini mungkin adalah proses adaptasi. Ya. Sehingga binatang-binatang yang di Asia lebih kecil daripada yang ada di Afrika. Mungkin karena tantangannya tidak seberat yang di Afrika kali. Ya. Karena bicara mengenai di Afrika misalnya, kalau gajah, dia kan kering di situ. Jadi yang bertahan yang besar-besar. Sedangkan kalau gajah di Sumatera, di hutan-hutan Sumatera, hutan-hutan Kalimantan, Jawa, mungkin dulu ketika masih menjadi satu pulau, ya daerahnya daerah tropis, lebih mudah cari makanan, lebih mudah cari segala-galanya, lebih aman, lebih bisa hidup, sehingga mungkin tidak butuh effort bertahan yang kuat. Sehingga binatang-binatang yang kecil-kecil pun itu bisa bertahan. Yang badannya kecil bisa bertahan. Langsung menikah, langsung kawin.
Sehingga akhirnya ketika kawin ya binatangnya semakin mengecil mungkin. Karena gen atau gen ya. Kan begitu Bapak Ibu. Mungkin itu jawabannya. Karena saya tidak mendalami biologi dan juga perhewanan, tapi logika itu saya rasa menjelaskan ya. Kenapa ada binatang di sana sama-sama gajah, sama-sama harimau, sama-sama ular, tapi kok di sana besar, di sini kecil? Ya mungkin tadi ada proses evolusi, proses adaptasi. Ya. Jadi adaptasi evolusi ini butuh waktu yang nggak sebentar tentunya. Mungkin akhirnya ada perbedaan antara bentuk gajah besarnya yang di Jawa, di Sumatera, dengan gajah yang ada di Afrika sana. Ya, itu terjadi ya membutuhkan waktu yang panjang kan. Nggak mungkin cuma setahun, 10 tahun, 100 tahun, terus tiba-tiba ada perbedaan gajah Sumatera dan gajah Afrika secara signifikan. Enggak, pasti ada proses panjang. Nah, namanya evolusi dan proses panjang itu, makanya saya tidak heran ketika ada ilmu pengetahuan yang mengatakan bahwa alam semesta ini butuh waktu 13,5 miliar tahun. Maka ada galaksi Bima Sakti, ada bulan, ada bintangnya kita, ya, ada mataharinya kita. Itu proses miliaran tahun. Ya, makanya saya bilang tadi, saya termasuk orang yang tidak percaya sejak awal, meskipun sejak awal saya tidak bisa menjelaskan, baru sekarang saya bisa menjelaskan ya, bahwa saya tidak percaya satu hari itu 1 kali 24 jam. Jadi selain hal-hal tadi, ada juga yang tadinya sudah Allah ciptakan atau sudah ada sebelumnya, tapi karena proses panjang tadi, kemudian Allah sempurnakan lagi seperti manusia. Saya nggak tahu apa alasan yang paling pastinya, tapi kan saya sudah jelaskan ketika menciptakan manusia. Ketika khotbah seri soal penciptaan manusia. Di Kejadian 1 tuh bara. Dengan platform Selem dan Demutnya Allah, gambar dan rupanya Allah. Manusia diciptakan dari tiada menjadi ada, kemudian punya potensi seperti Allah. Nah, karena punya potensi seperti Allah, mungkin mereka jadi liar. Karena mereka bisa melakukan segala sesuatu. Merasa berkuasa atas segala sesuatu. Ada chaos di situ. Itu mungkin akhirnya Allah sempurnakan itu. Ya, Allah sudah siapkan solusinya. Kalau manusia akhirnya nggak bisa menguasai dirinya, dikasih solusi. Allah sudah rencanakan solusi. Maka diambillah Adam laki-laki, dibentuk ulang dari debu tanah, ya, supaya Adam yang dibentuk dari debu tanah ini sadar bahwa kamu itu memang dari debu tanah, bukan dari ketiadaan. Sebab manusia itu kalau diciptakan dari ketiadaan, ya, dari creatio ex nihilo, dan diciptakan tanpa sumber, ya dia merasa dia paling orisinil kan. Ya, di alam bawah sadarnya mungkin dia jadi pride, bangga, sombong. Tapi ketika akhirnya Adam disempurnakan dengan debu tanah, akhirnya Adam sadar kan bahwa dia itu berasal dari debu tanah. Tanah kembali menjadi tanah. Kemudian juga Adam di Taman Eden ini dihembuskan nafas hidup, nafas sayeh. Ada hikmat dari Tuhan. Sehingga dia dengan diberikan nafas hidup atau roh dari Tuhan ini, diharapkan si Adam ini bisa mengelola dirinya yang punya potensi seperti Allah, supaya bisa mengendalikan dirinya sehingga melakukan hal-hal yang baik saja. Mungkin itu. Itu tafsiran memang. Tapi tafsiran yang tidak liar. Ya. Jadi Allah sempurnakan seperti yang ada di Taman Eden itu. Ya. Jadi yang di Taman Eden itu bukan yang berasal dari 6 hari penciptaan. Entah manusianya, tumbuhannya, binatangnya yang ada di Taman Eden itu adalah makhluk hidup yang lebih sempurna. Ya. Yang Tuhan sempurnakan dan yang di Taman Eden itu kemudian beranak pinak. Dan mungkin yang sekarang ini ada di 2024 itu, baik tumbuhannya maupun binatangnya, manusianya, saya sangat yakin kalau manusianya, itu yang berasal dari Taman Eden. Kita ini, nenek moyang kita, bukan manusia yang diciptakan Tuhan di Kejadian 1. Mungkin ada salah satunya, yakni Adam laki-laki, tapi kita ada itu karena Hawa, bukan karena Adam perempuan. Dan Hawa ini ada karena diambil dari tulang rusuk Adam, dan kemudian ditutupi dengan daging, dan dibentuklah perempuan. Jadi kita ini adalah keturunan Adam yang sudah disempurnakan di Taman Eden dengan Hawa. Begitu juga mungkin binatang-binatang yang ada sekarang. Meskipun sekarang ada binatang buas, tapi faktanya binatang buas itu bisa dijinakan. Berarti kemungkinan dulunya sebelum ada hal yang membuat mereka buas,
Dulunya mereka bisa akrab dengan manusia. Ya. Hari ini kalau orang-orang kaya di Arab sana kan mainannya harimau putih, singa putih, beruang. Dan mereka semuanya bisa jinak rupanya. Ya, tinggal di rumah mereka, main sama anak-anak mereka. Mereka bisa buas, bisa liar mungkin karena manusia semakin banyak, ya. Manusia juga daerah wilayah mereka mulai terisolasi sehingga ada benturan-benturan dan akhirnya membuat mereka tidak ramah lagi kepada manusia, begitu pula sebaliknya. Tapi dulunya mungkin akur. Nah, binatang-binatang yang diciptakan Tuhan di hari ke-6 dan juga di hari ke-5 yang mengerikan-mengerikan itu, mungkin saja akhirnya semuanya Tuhan izinkan binasa di dalam peristiwa air bah. Mungkin saja yang dibawa masuk oleh Nuh itu ke dalam bahtera adalah binatang-binatang yang memang Tuhan bentuk dari debu tanah yang di Taman Eden. Gitu ya saudara ya. Jadi jika kita memahaminya demikian, maka pasti 6 hari penciptaan itu bukan 6 kali 24 jam seperti yang berlaku sekarang ini. Waktu satu hari itu 1 kali 24 jam. Tidak ada yang tahu tepatnya berapa lama sehingga alam semesta ini terbentuk. 6 hari penciptaan itu tidak ada yang tahu pastinya berapa lama. Kalau menurut saya ya. Nah, selain itu kita juga menjadi paham bahwa Allah ternyata selalu ingin agar semua yang diciptakannya ini sempurna. Bagaimana dia mau menyempurnakan si Adam ini, bagaimana dia juga menyempurnakan tumbuhan yang di Taman Eden, bagaimana juga dia menyempurnakan binatang-binatang yang di Taman Eden. Ya. Jadi kita mengerti bahwa Allah itu memang sempurna, ideal, pengen sempurna. Nah, kalau kita ingin seperti Allah, maka kita belajarlah untuk menjadi orang yang tidak cukup berpuas diri, tidak merasa sudah selesai, tapi jadi seseorang yang senantiasa mau membangun diri lebih sempurna lagi. Karena Allah memang seperti itu. Dan sebagai anak-anaknya mestinya kita juga seperti itu. Jadi itulah rema yang saya bisa dapatkan dan saya bagikan di ibadah minggu pagi sebagai penutup saya dalam rangkaian eksposisi hari penciptaan di Kejadian pasal 1 dan pasal 2. Semoga semuanya diberkati dan terus antusias karena minggu besok kita akan masuk dalam tema yang baru. Sebagai ucapan syukur, kita akan siapkan diri memberikan persembahan sebelum kita pulang, sebelum kita akhiri ibadah ini, dan saya mengajak kita semua satu hati kita doa. Bapak yang baik, terima kasih buat hari ini. Kami sudah diajar, kami mendapatkan kesimpulan dari eksposisi Kejadian 1 dan 2. Kami mengerti banyak sekarang ini dengan tafsiran yang baru ini. Kalau tafsiran ini benar, Roh Kudus tolong kami, agar kami semakin bisa memahaminya dengan sungguh dan menghidupinya dengan sungguh. Dan sebagai ucapan syukur kami buat kebenaran yang kami dapatkan hari ini, kami mau berikan persembahan kami kepadamu Tuhan. Dikatakan tadi bahwa Allah kami Allah yang sempurna, Dia menyempurnakan kami, Dia menyempurnakan semua makhluk hidup lainnya yang ada di Taman Eden. Dan kami bersyukur atas itu. Dan sebagai ucapan syukur kami memberikan persembahan kami, persembahan buah sulung kami di bulan yang baru di Februari ini. Beberapa kami juga ingin mengembalikan persepuluhan. Tuhan tolong sucikan, kuduskan persembahan persepuluhan kami ini, sehingga ketika kami beri kepada Tuhan lewat JKIDW dengan ucapan syukur, persembahan kami ini seperti dupa yang harum dan menyenangkan Tuhan. Dan kerinduan kami semakin diberkati berlimpah-limpah agar bisa jadi berkat bagi banyak orang, sehingga nama Tuhan senantiasa terus dipermuliakan dalam hidup kami. Bapa yang baik, terimalah persembahan syukur kami ini, sucikan, kuduskan, sehingga kau berkenan terhadapnya. Yang siap memberi Tuhan, memberi kepada Tuhan, katakan dengan iman. Amin. Silakan memberi saudara. Ada nomor rekening, ada juga QRIS barcode. Beri yang terbaik dengan sukacita. Dan percayalah, kami akan mengelolanya dengan bijaksana. Selamat memberi. Haleluya. Akan ku datang dengan tangan yang hampa, dan ku bawa yang terbaik bagimu. Dengan senang hati dan aku
Terima kasih persembahannya, saudara. Gereja akan menolong dengan baik, dan percayalah apa yang kita tabur dengan sukacita itu pasti kita akan tuai dengan berlimpah-limpah. Tundukkan kepala, kita akan akhiri ibadah kita bersyafat terlebih dahulu sebelum kita terima berkat Tuhan. Makasih Tuhan buat ibadah minggu pagi ini. Kami sudah memulai Februari kami dengan mencari dulu wajah Tuhan. Kami percaya, kami semakin diberkati. Roh Kudus tolong kami, mampukan kami, bukan cuma cakap jadi pendengar, tapi cakap jadi pelaku firman. Dan kami sebelum pulang, sebelum berpisah, Tuhan, kami mau lepaskan berkat kami juga buat ibadah jam 11 nanti. Sehingga ibadah jam 11 nanti juga jadi berkat bagi semua yang mengikutinya. Dan kami juga bersedia, Tuhan, tolong kami Roh Kudus. Kami juga mau belajar banyak mengenal Tuhan Yesus yang sejati itu. Dan berkati gereja-gereja yang lain juga, Tuhan. Berkati bangsa negara kami. Doa agar di Februari ini, di 14 Februari nanti kami bisa mengikuti pilpres atau pemilu, dan kami punya wakil-wakil rakyat, kami punya nanti presiden dan wakil presiden yang memang Tuhan izinkan memerintah atas bangsa kami. Kami sih berdoanya Tuhan agar yang terbaik yang dari Tuhan, yang punya rekam jejak baik, yang punya masa lalu yang tidak buruk, yang punya benar-benar platform dan tujuan untuk membuat Indonesia semakin jadi negara yang besar, negara yang jaya, dan rakyatnya pun semakin diberkati. Maka itulah kerinduan kami Tuhan, tapi di atas segala-galanya jadilah kehendak-Mu. Ampuni salah dosa kami, Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh jiwa roh kami. Berkati The Way, berkati JKI The Way, berkati agar semua kebutuhannya tepat pada waktunya Tuhan akan tolong. Kekasih Tuhan, arahkan hatimu, terimalah berkat yang terbaik dari Yesus Tuhan. Seperti Tuhan memberkati Abraham, Ishak, dan Yakub, berkat yang sama kita terima dalam nama Tuhan Yesus. Kita semua diberkati Tuhan berlimpah-limpah, biarlah damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis beserta intim dengan Roh Kudus, selalu menyertai-Mu, menyertaiku, keluargamu, keluargaku, mulai hari Minggu pertama di Februari ini, sampai nanti Maranatha, ketika Tuhan Yesus jemput kita semua di awan-awan kemuliaannya, dan di bawahnya kita masuk dalam kerajaan surga kekal selama-lamanya. Yang diberkati, yang percaya, katakan dengan iman. Amin. Haleluya. Selamat hari Minggu. Jangan lupa nanti jam 11 kembali beribadah bersama kami secara online, live streaming. Dan kalau tinggal dekat dengan Serpong, ayo, Bapak bikin enteng kakimu untuk datang ke gereja, untuk kita bersekutu bersama-sama, belajar, bertumbuh bersama dengan JKI The Way untuk mengenal kebenaran yang sejati. Ya, sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Haleluya.